Waduh, ini parah sih guys. Ini seolah-olah menganggap bahwa Pak Jokowi memang menjadi presiden 3 periode. Kita lihat sendiri tulisan di spanduknya, di mana sambutannya bertuliskan selamat datang Presiden Joko Widodo. Ini seolah-olah menginjak harga diri Pak Prabowo. Waduh, nggak bahaya tah? Nggak bahaya tak? Drama apa lagi nih? Kasih tahu gua. Kalian mau buat drama apa lagi ini? Hah? Contoh loyo. Coba kalian baca di balihonya guys. Selamat datang Presiden ke-7 Indonesia. Tulislah mantan. Kenapa harus selamat datang Presiden ke-7? Seakan-akan dia masih menjabat loh. Dia itu sudah pensiun. Ngacalah dikit kalian para pendukungnya. Tahu diri lah. Sudah rusak nalar Kalian berpikirnya. itu tidak menghormati Presiden terpilih Pak Prabowo. Gokil banget tuh. Sepertinya itu udah disetting ya guys ya. Nggak mungkin lah kalau nggak disetting. Iya kan? Wede, tulisan sambutannya gokil. Selamat datang Presiden Republik Indonesia. Kira-kira Pak Prabowo tahu nggak ya kalau ada orang yang cosplay jadi presiden? Cosplay. Dan kira para ternak Mulyono tahu nggak kalau junjungannya itu mengidap penyakit post power syndrome? Assalamualaikum. Salam Waalaikumsalam. untuk saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Hati-hati dan ingat, di sekitaran kita banyak binatang-binatang peternak Mulyono. Oh. Kita sudah sering dengarkan sekarang istilah ternak Mulyono. Gampang ciri-cirinya Setiap hari kalau ingin tahu. dengarnya. Ciri-ciri binatang ternak Mulyono itu ya. Kalau BBM naik, sudah saya catat ini. Kalau BBM naik, Sampai harga dicatat mingkem. loh. Pajak naik, mingkem. Ya. Kemudian pemerintah bebaskan dan datangkan pekerja asing besar-besaran. Ya, tetapi rakyat sendiri ya susah cari kerja sampai pergi ke luar negeri jadi TKI, jadi TKW, meninggalkan anak istri, meninggalkan suami, meninggalkan keluarga. Ya kan? Mereka mingkem. Ya. Rakyat sendiri susahnya mendapatkan keadilan. Karena oknum para pengkhianat bangsa ini, mulai dari oknum hakimnya, polisinya, jaksanya, semuanya tak ibaratkan seperti anjing-anjing lapar yang akan membela majikannya yang memberikannya makan. Ya. Tapi ternak Mulyono ini memang penjilat. Ya. Ternak Mulyono ini diam kalau melihat hal yang seperti itu. Dia akan mati-matian membela majikannya. Undang-undang dirubah seenaknya, dibuat semua upatanya sendiri demi memperkaya diri dan juga keluarganya. Tidak peduli menabrak konstitusi. Ya, mereka diam pura-pura budet, pura-pura bisu. Ya, tapi begitu Mulyono sang junjungannya ini dikritik sedikit saja, ngamuk-ngamuk. Ya, teriaknya radikal, tuduh anti Pancasila, tuduh ekstremis, merasa paling Indonesia, Gila. merasa paling NKRI. Ya, lagi. Sekarang pertanyaannya gini, muncul lagi sekarang ini. Ini adalah jenis-jenis ternak Mulyono itu. Sekarang yang menguasai ekonomi di Indonesia ini siapa? Imigran dari mana? Etnis mana? Isi sendiri. Ya. 9 cacing lintah yang menghisap aset negara, yang sering menindas pribumi, itu imigran dari mana? Hah? Kemudian yang menguasai media, ya, yang menjadi majikan para pejabat brengsek, yang menjadi pengkhianat rakyat, ya, memesan agar membuat undang-undang yang menguntungkan mereka, tapi merugikan rakyatnya sendiri, merugikan pribumi. Yang itu imigran mana? Itu etnis mana? Mikir. Para koruptor yang sampai saat ini lari ke luar negeri belum ketangkap dan memang sengaja. Ya, mereka hidup di luar negeri dengan damai, sejahtera, aman, tidak tersentuh hukum sedikit pun. Itu imigran mana? Mayoritas para koruptor yang lari itu di luar negeri itu etnis mana? Hah? Yang jadi presiden direktur di hampir seluruh perusahaan-perusahaan BUMN, ya, itu imigran mana? Ya. Tapi anehnya yang dibenci, dicaci maki, dihujat, dimusuhi, imigran Yaman, keturunan Arab, keturunan Yaman. Ya. Maka kata-kata yang pantas untuk ini binatang-binatang ternaknya Mulyono ini cukup alif di fathah. Nah, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, memang ini sangat membingungkan masyarakat, teman-teman, ya. Kalau kita lihat di spanduk tadi sudah jelas-jelas bahwa tahunnya itu 2025. Nah, itu artinya bahwa ya Pak Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. Tetapi di dalam spanduk itu ditulis bahwa ya kunjungan Presiden Joko Widodo. Nah, ini menjadi satu perhatian publik, teman-teman, dan banyak netizen yang menyoroti hal ini. Nanti kita lihat beberapa komentar netizen, dan ini sesuatu hal yang selalu disindir oleh masyarakat bahwa ya di dalam negeri ini ada 2 presiden, ya, dan ada juga yang menyindir ya Pak Jokowi adalah main presiden-presidenan. Nah, jadi ini menjadi satu hal yang bola liar atau pembahasan bola liar di tengah-tengah masyarakat, teman-teman, dan ini harus jelas ya, karena di
spanduk tadi ditulis bahwa kunjungan ya Joko Widodo Presiden Republik Indonesia. Nah, tahunnya itu 2025. Oke. Kita lihat di sini ya, yang paling heran ini Partai Gerindra, mana ketua umumnya diinjak-injak begitu, salut sama PDI, orangnya militan, gak kira-kira yang Gerindra ini kok pada meleyot semua. Ya, teman-teman, kita tahu bahwa presiden sebenarnya itu adalah Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Prabowo Subianto adalah ketua umum Gerindra. Ya, makanya Lombik ini ya menanyakan bahwa di mana Gerindra di sini. Jadi seakan-akan ketua umum mereka tidak ya dihiraukan di dalam hal ini. Ya, sebenarnya ini menjadi satu pertanyaan tentang masa presiden 3 periode yang selalu disampaikan oleh PDI Perjuangan, dan ini memberikan penjelasan bahwa ya ada ya dulu itu ada pastinya ya dengan perpanjangan periode, tetapi ya PDI Perjuangan menolak hal itu, apalagi Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, di sini dikatakan malu sama negara lain melihat negaraku dijadikan barang mainan. Ya, memang teman-teman ya kalau kita lihat di sini kacau ternak Mulyono. Ya, kalau kita lihat sebenarnya ya masyarakat ini selalu ya sebagian ya, bukan seluruhnya ya masih pengen mau ya Jokowi sebagai presiden. Nah, itu orang-orang yang tidak menghargai Bapak Prabowo Subianto, karena Bapak Prabowo Subianto adalah ya presiden sah di negara ini, dan sedangkan Pak Jokowi adalah mantan presiden dan sudah selesai masa periodenya. Dan kalau misalnya kunjungan-kunjungan tersebut ya dia tidak memiliki kewenangan lagi. Seharusnya dia meniru tindakan dari Pak SBY ketika Pak SBY sudah pernah tugas ya Pak Jokowi waktu itu di tahun 2014 menjadi presiden, maka Pak SBY ya tidak lagi melakukan seperti yang dilakukan Pak Jokowi sekarang ini. Nah, jadi itu hal-hal yang menjadi membedakan teman-teman, dan ini netizen masih terus menyindir hal ini. Itu yang buat spanduk pastinya anak buah Mulyono yang dulu. Oke, paling ceto welo-welo ijazah palsu dikacangin satu negara. Pendukungnya sama yang didukung, sama-sama stres sekali. Oke, Presiden Shift 2 stres koruptor tingkat dunia. Ya, kemudian kenapa penegak hukum diam? Ini benar-benar meremehkan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Terus Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto tolong adili Jokowi. Ya, memang ya Pak Prabowo memiliki kewenangan di dalam hal ini, ya setidaknya menegur atau aparat keamanan, menegur masyarakat yang membuat spanduk tersebut, karena ya seharusnya tidak ditulis ya presiden, tetapi bisa saja mungkin Jokowi dan sehingga jangan sampai ditulis ya presiden, karena yang presiden sekarang adalah Pak Jokowi, Pak Prabowo sendiri. Nah, bisa jadi Pak Prabowo tersandra oleh Mulyono, makanya nggak bisa bergerak. Oke, tapi yang dimusuh kok Habib yang padahal yang koruptor kakap triliunan hitung asen, ternyata masih gentayangan toh. Oke, Jenderal Bintang 5 boneka tukang kayu. Oke, yang jadi heran Pak Prabowo kenapa diam dan kenapa Partai Gerindra pada mingkem. Ini sih udah jelas Pak Prabowo cuma atas nama Presiden parah didiamkan gini sih. Ya Pak Jenderal, jangan biarkan orang seperti ini bikin maluin dunia. Salam waras NKRI. Sudah stres berat Mulyono jadi presidenan. Nah, Prabowo jadi presiden karena hasil kecurangan yang dimainkan oleh Mulyono. Makanya Prabowo takut sama Mulyono. Buat apa jadi presiden kalau hanya jadi boneka? Ibu Koni pernah mengatakan paling lama 2 tahun Prabowo jadi presiden.
Dari sini sekarang kita sudah bisa melihat tanda-tanda itu. Oke, Ternak Mulyono ikut andil dalam kerusakan negeri ini. Ya, Prabowo bukan sabar karena mungkin tersandra oleh Jokowi. Intinya Prabowo takut sama Jokowi terbukti oleh ucapan selamat ke Isnu Joko Widodo presiden, padahal kita tahu Prabowo sudah dilantik presiden sekarang. Nah, kekurangan Pak Prabowo dimanfaatkan oleh Jokowi bersama ternak-ternaknya. Kekurangan Pak Prabowo karena tidak pernah belusukan ataupun untuk meninjau ke daerah-daerah, jadi tidak terlalu tahu perkembangan di setiap daerah. Oke, obat pembasmi Ternak Mulyono. Indonesia kocak parah, memang laut dikorupsi, kedudukan presiden pun mau dikorupsi. Ya, pendukungnya memperlihatkan kebodohannya. Oke, kalau saya tetap percaya bahwa isu Jokowi ingin jabat 3 periode memang ada benarnya, sebab ya caranya nyusun harta untuk periode kedua, nanam saham di mana-mana, rencananya periode ketiga ngunduh buahnya. Ya, kacau-kacau kok bisa dibiarkan spanduk sebesar itu. Ini jelas-jelas tidak menghargai hasil pemilu. Sekali-kali kasih pelajaran biar jerah. Habis digebukin dia, lemparin dari atas Monas ke bawah, percuma di sidang pengadilan, entar bebas lagi. Nah, itu teman-teman tentang komentar-komentar netizen ya di dalam video kali ini, dan masih banyak lagi yang netizen ya bilang, yang netizen sampaikan di dalam hal ini. Nah, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.